podcast kehidupan tiga pemuda. Nah, jadi hari ini gua Yoga, Jalu, Alif. Nah, kita bertiga kedatangan bintang tamu. Kebetulan dia teman gua. Siapa bro nama lu? Jiki. Buatan Jiki. Ya. Jadi gini bre, di masa-masa pandemi ini kan sekolah mulai online ya, betul? Nah, jadi hari ini kita mengambilkan tema nih. Apa sih temanya? Kangennya masa-masa sekolah, cuy. Ya, kenangan masa sekolah. Jadi yang kita mau bahas masa sekolah nih, Jik. Dulu pernah sekolah? Malah. Pernah ya? Nggak pernah sekolah ya? Aduh, di kantin mulu gua. Kantin. Sampai kepala sekolah manggil. Oke. Pesan ini apa nih? Sekolah dong. Sekolah SLB. SMK. Oh, SMK. Oke. Nih, Jik. Sorry, lu tahun berapa nih? Apa ya? Kalau mau tanya. Lu lulusan tahun berapa? 2011. SMK di Basket India. di daerah mana tuh? Oh. Kencengin lagi suaranya. Nih, anak pasar baru nih, alumni lu nih. Oke nih. Kalau sekarang kan perbedaannya dari zaman kita ya. Lu zaman 2019 ya? Ya. Set. Gua doang yang paling tua di sini ya. 2011, Cuk. Astagfirullahaladzim. Tapi perbedaannya di saat sekolah tatap muka dan online. Awal-awal mungkin pada enak yang ngerasain online, bener nggak? Iya, mungkin. Di rumah ya kan, bisa makan, Santai ya. santai. Cuma pasti ngerasa jenuh juga, nggak bisa bolos, nggak bisa ngetip uang bayaran, nggak bisa mojok sama pacar ya kan. Bener nggak? Bener. Nah, buat menurut lo nih, Jik, lo apa sih yang lo kangenin waktu zaman sekolah? Kalau waktu zaman sekolah sih kebersamaan ya. Bersamaan. Kebersamaan di saat kelas itu kosong. Itu kelas tuh bukan benar-benar kosong. Jadi itu diisi sama aktivitas siswa. Kayak apa tuh? Penasaran gue nih. Misalkan waktu belajar nih, itu kita main kartu. Oh, main kartu. Main kartu bentar nih. Jurusannya apa nih di SMK? TKJ Bro. Dikaji apa tuh? Teknik komputer jaringan. Oh, komputer jaringan main kartu. Jauh banget bedanya ya. Iya, itu Oh. online. Online ya? Masuk. Jaringan. Jadi punya jaringan banyak-banyak ya. Bisa jadi. Terus Terus kalau yang barusan kita itu data kan Emel udah ada tuh pas tuh. ya. Ya Emel. Itu sama bagian depan. Jadi dia bagian depan sama tengah itu nyatulah Emel. Cuman dia kan kalau Emel kan bisa custom tuh 5 Ya. Kalau dia biasanya ada timnya sendiri. Nah, beda. Emang HP itu HP-nya dulu udah kentang belum? Itu belum kita. Oh, belum Iya. kentang. Sekarang mah udah enggak ada. Enggak, soalnya teman-teman nih, teman gue ini HP-nya kentang ya. Kenapa? Buat apa? WhatsApp aja nge-like. Tapi di zaman lu ya enak men. Bisa zaman gua 2011. Ya Allah. HP Cina lu. Masya Allah masih pakai AC zaman Asia dulu. Oh, Masya Allah yang. Zamannya SMS berarti ya? Iya ya. BBM juga belum masuk berarti? BBM udah pengen tuh. Tapi, Sekarang BBM. tapi lu mampu beli BBM Alhamdulillah pas kuliah. pas kuliah. Kuliah gua dapet Onyx 2 men. Dapat ngopet. Ah? Ngopet. Ah, lu jangan ngomongnya kan gue jadi gak enak gue nya. Oke, ini pertanyaan nih dari gua nih. Ya. Namanya anak sekolah tuh terkenalnya kalau misal udah masuk ruang BP tuh pasti ada masalah ya nggak? Pernah nggak sih masuk ruang BP dan itu masalahnya apa? Oh pernah. Kalau masa gue ya, ini gue cerita pribadi. Kalau masa gue itu kenangan banget itu pas lagi jam terakhir. Jam terakhir berarti? Kita habis istirahat. Ya. Setelah jam terakhir gurunya nggak masuk kan. Iya, oke. Katanya nggak masuk. Iya iya. Udah nunggu berapa lama? Udah ada lah 2 jam. Nah itu gue 2 jam setengah lagi kan balik. Kan tinggal setengah jam lagi. Itu 2 jam nunggu. Nah gue cabut sekelas. Gue cabut sekelas itu nggak ada BK, nggak ada apa yang jaga di bawah, nggak ada. Itu cabut sekelas. Akhirnya apa? Besoknya ketahuan, gurunya taunya masuk setengah jam baru bro. Tahan dulu. Oke, tadi kan ini kita sambil nunggu azan maghrib. Nah, ini azan maghrib kita jeda dulu ya. Oke, mohon maaf tadi ada azan maghrib ditunda dulu. Kita lanjut nih tadi nih. Cabut dari kelas lagi jam pelajaran padahal gurunya nggak masuk ya. Lanjut. Gue penasaran nih. Itu kan cabut sekelas. Nah sekelas itu hampir semua itu dari 40 siswa. 40 siswa. 40 siswa cabut semua. Iya 40 siswa. Bisa dibilang sisanya di kelas
Tiga. Dari berarti 43 total ya? Enggak. Oh, dari 40. Yang cabut tuh 30. MTK lu berapa? 37. Apa? Lapar. Oh, gitu. 37 nih. Nah, Itu cabut pada kemana? Pergi apa kondangan? itu nongkrong. Nongkrong. Iya. Masya Allah. Itu pas ada jam pelajaran nggak tuh? Itu jam pelajaran terakhir. Pelajaran terakhir. Heeh. Lagi nggak ada gurunya. Katanya mah nggak datang. Tahunya ya setengah jam lagi kan balik. Iya. Tahunya datang. Nah, itu sisa 3 orang belum cabut. Berarti yang salah gurunya ya? Gurunya. Gurunya. Jadi untuk Bapak Ibu kalau ngasih keputusan tuh yang jelas Yang gitu jelas, yang loh. tepat gitu. Jangan sampai nggak ngasih keputusan yang nggak jelas, miskomunikasi malah seperti ini. Justru mah tetap aja walaupun guru datang telat nih ya, tetap yang salah mah murid. Karena ada pasal 1 pasal 2 ya enggak? Balik lagi Iya. pasal 1. Anda ngerti nggak dari tadi kita ngomongin? Oh ngerti itu. Wih, takutnya gagal paham, cu. Coba jelasin. Karena yang namanya cinta aja nggak paham apalagi dengerin ini. Aduh. Paham gue seperti Lanjut. Nah, Jik, yang namanya di masa-masa sekolah mau dari SD, SMP sampai SMA ya. Nah, sampai bulan ada yang namanya mata pelajaran. Nah, pertanyaan gue gini, ada nggak sih mata pelajaran yang paling lu hindarin di masa sekolah, yang paling lu males dah? Paling gue males. Ada. Apa tuh? hitungan. Kimia. Kimia, kenapa? Karena gue apa ya nggak terlalu paham rumusnya gitu. Dan gurunya juga terlalu ngejelasinnya. Jadi gue Pernah nangkep lah ya. Tapi bang, gue kalau dulu tuh pelajaran yang paling gue senang adalah biologi. Waduh. Jadi gue masuk mulu. Biologi ya? Iya. Apa? Cuma kan kalau biologi kan ada praktek ya. Cuma pas lagi tentang kenapa nggak ada prakteknya? Itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Gimana? Tumben nyimak nih, demen dah gua ya terus. Lanjut. Seharusnya Wis. kayak gitu tuh tidak diperjelas lah. Oke. Bener. Kalau diperjelas itu namanya Tapi- melanggar coy. Enggak, tapi kan gini bre, yang namanya biar jelas kan ada teori, Praktek. ada praktek. Benar. Lebih lengkap nggak? Ya iya. Iya. Tapi ya prakteknya jangan orang juga, patung. kalau patung mah Iya. nggak lentep. Ya Kan kaku. Boneka. Nah, ini Oke, udah. Boneka. biologi itu kan bisa bermacam-macam kan, Iya. boneka, nah kayak Kodok, kodok, toka bener kan, iya. sapi, Sapi, usus, usus itu tuh, kan cacing. sebagian dari makhluk hidup. Manusia juga makhluk hidup. Nah, manusia itu makhluk sosial. Kalau makhluk hidupnya ya jangan diperagakan lah. Oh iya. Nah kalau lo nih, pelajaran yang lo hindarin apa? Pelajaran Kan dia biologi nih. pelajaran yang paling gue hindari adalah di matematika, rumus aljabar. Nah, lo dari SMK mana lo? Gue sih dari SMK Penerbangan. Penerbangan, Sama kayak gue dia. Sama, daerah mana nih? daerah Curug, Tangerang. SMK apa namanya? SMK Penerbangan di Udah gitu Nusantara. aja. Oke, nih anak Curug nih, alumni lu pada ya. Nah berarti penerbangan sama algoritma, Iya, itu kan nggak beda jauh cu. Jadi gini bang, setiap manusia itu punya kapasitas. benar. Kalau gue demen, kapasitas kan cuma berapa megabyte. Waduh. Ya. Gue juga. Kadang kalau gue mengerjakan sesuatu, bro, minta tolong dong. Lu minta tolong apa minta contekan? Dia Beda minta, tipis tuh. dia minta tolong. Kalau orang nyontek nulis. Ah, Dia mau nggak? Tolong halus. tulisin dong. Jadi, tolong ada bahasanya. seimbang. Begitu. Secara santun seperti Jadi itu. Oh. omongan dia nggak penting. Jadi kita balik lagi ke tema. Jadi gini. Oke, Jik. Gini. Guru yang paling terkesan bagi lu siapa sampai sekarang yang bener-bener lu kangenin, yang nggak bisa lu lupain dah? Yang seksi ya kan, atau yang kumisan tuh? Ya kali itu seksi kumisan pakai daster. Ada. Siapa? Tapi gue lupa namanya. Waduh kacau ini. Guru apa? Guru apa? Namanya. Guru apa? Itu guru itu SMK gue guru IPS. IPS. Ilmu Pengetahuan. pengetahuan sosial. Oh, kalau gue ada Siapa? Pak Mustafa. Sama. Prinsip Dia, kesayangan banget. dia yang mengajarkan apa ya, tentang mental kita sebagai laki-laki bang. Dia tuh guru yang paling tegas. Jadi kalau dia bilang A ya A. Dia prinsipnya bener-bener kata gue the best dah. Jadi nggak ada yang berani ngelawan dia sama sekali. Orangnya kalau kita baik dia makin baik. Kalau misalnya kita salah, wah itu siap-siap dia. Berarti kalau minta jajan dijajanin ya? Dijajanin. Enak banget ke guru begitu ya? Bet. Sama-sama. Pokoknya bet. Iya. Maklum bahasa Jakarta begitu. Pertanyaan ini nggak ada karena dia nggak sekolah. Lanjut ya, kita ke tema. Nah, Ngajar.
gini nih, kan itu masa sekolah 2019 ya. Nah sama sekarang, perbedaan saat lu masih sekolah sama yang sekarang, perbedaannya apa sih? Perbedaan. Iya, di zaman lu sekolah mungkin lu culun atau apa? Kalau perbedaan nggak sekolah sih, ya mungkin bisa dibilang begitu, gua curun, Diam ya. aku. Aku. Tapi kalau mulai belajar kelas 3 itu gua udah mulai ada rasa mentalnya lah. Mental. Gua kakak kelas nih. Paling tinggi. Gitu. Bukan. Oh bukan, gitu. salah gue ya. Mentalnya itu berkata dulu gua lu gak usah ngikutin gua. Kalau gua misalkan contoh gua mau ngerokok, ya udah gak usah dipaksa. Bener. Lu aja, gua. Oke. Nah ini nih, sorry ya. Kadang kan di sekolah itu kan ada yang nakal, ada yang orang yang sering ngebanyol dan sebagainya. Gue pertanyaan gini, hal konyol apa yang pernah lu lakuin di masa sekolah? Hal konyol ke teman gua. Iya. Itu hal konyol ke teman gua itu pas pengen olahraga, kan ada tempat bola tuh Mhm. yang kotak. Iya. Nah itu buat tempat bola apa aja, bola futsal, bola voli, apa segala basket. Oh naruh dia bisa. Bisa mah. Masuk aja. Nggak, ini tabung LPG nggak bisa. Oh nggak bisa. Terus Nah itu udah masuk semua, itu ada rodanya kan. Iya. Temen gua disuruh naik sama temen gua juga. Coba lu naik ke atas. Itu ruangan ada apa kan, ada ruangan. Nah pas dia naik itu ditarik tuh roda tempat Oh, bola, itu iya. dimain dorong gitu. Itu hal gua. Akhirnya jatuh bocah tuh. Enggak, dia pegangan aja. Langkah kayak di atas dia. Oke. Ini masih konyol juga nih bang. Jadi di zaman sekolah tuh hal yang paling ditakutin adalah kamar mandi, bener nggak lo? benar juga sih. Bener nggak? Dari semua tuh BP pun kalah takutnya sama kamar mandi. Pertanyaan gue begini, pernah ada cerita lucu nggak di kamar mandi? mandi. Iya. Ada lah pasti. Kalau kamar mandi tuh pas gempa. Gue heran kamar mandi kok gempa terus. Pas gempa lu inget gak 2019? Dari 19 yang pas Bukan. itu. Ya, Oh iya. Pernah kejadian tapi gue nggak tahu. Terus itu gempa lumayan gede dari Siang-siang itu ya. itu Yang dari siang sore ya? dari apa gunung Krakatau. Iya, lo gua ngerasain juga pas lagi gua di kontrakan. Ya. Itu tadinya emang nggak ada guru, nggak ada kelas. Temen gua udah kencing, dia ngajak gua. Ji kayak temenin gua, kalau mandi ngapain? Kayak nggak tahu aja dari kan. Ya udah kencing di sono. Itu teman gua kan ada posisi kencing diri ya. Gue di kamar mandi gua, kalau gua udah kelar, Iya. gua nungguin dia dong. Iya. Sabar Jik, tungguin gua gitu. Pas gempa, deg-deg dia gini, wah ini apaan sih gitu kan. Heeh. Sorry nih gua peragain ya, apaan sih ini? Lah, emang gua gerakin dulu kata gua gitu kan. Gua juga ngerasa goyang. Pas goyang kenceng dia gini-gini kan, makin gak beres tuh. Wah, gempa langsung gini dia. Enggak cebok itu. Gak cebok. Masya Allah. Tapi Paniknya itu ya. Saking Tapi panik. gue juga pernah ngerasain yang namanya gue paling takut tuh kalau di kamar mandi pas ramean, apalagi ketemu sama teman-teman gue. Kenapa? Gue pernah kejadian tuh bukan bikin gue ini ya, bikin gue males jadi di kamar mandi kalau mohon maaf kalau BAB. Jadi pernah ceritanya temen gue BAB nih bang, temen gue BAB udah diselot, sama temen gue lagi BAB, terus dijailin sama temen gue. Itu pintu didobrak, divideoin bang. Masya Allah. Jadi makanya gue kalau misalnya mau BAB gue kagak berani ke ke kamar mandi, mendingan gue nyari musola atau masjid. Itu kalau nggak didobrak atau lagi disiram dari Biasanya gitu. Biasanya begitu kan? Ya. Speak kerja kan nggak jauh dari tempat kencing sama BAB kan? Iya. Itu nggak jauh. Itu pasti Sebelah itu. kalau digedor-gedor tak gitu kan. Ada orang, oh ada orang. Waduh, udah tuh insting jahil tuh bermain kan. Wah, enak. Nah, gue pernah ngerasain zaman SMP. Ya kan? Gue lagi jam pelajaran seni musik, gue ingat banget. Gue kalau kencing di situ males nih, enakan di kamar mandi dong yang ada Iya. toiletnya gitu. Gue gedor. Lah, kok kunci? Gue gedor lagi. Ada orangnya? Ada. Lagi ngapain? Lagi berak. Ya gitu dah, gitu kan. Lagi berak nih. Oh lagi berak? Iya. Waduh, lama nggak? Lama. Jangan tanya, gue nggak bisa ngeden ini. Oh yaudah, gue nggak tanya lagi. Gue kencing akhirnya. Duh, kayaknya kalau kencing nggak ada kejadian, kayaknya kurang seru nih. Iya.
Tadangin lah air, pakai gue cari dapet tuh aqua gelas, Rusak. gua dari atas cedur. Woi, sialan, gua lagi berak ini. Ah, gua kagak tahu bocor kali ini genteng. Bubur masuk. Nggak lama teman sekelas gua yang gua guyur. Oke. Lu ada cerita gak nih? Hah? Ada cerita gak? Ada dong. Apa tuh? Itu apa namanya, cerita gue ya ketika BAB pasti pintu itu nggak ada kuncinya. Oh, berarti Pernah ngalamin ganjil. kan? Kalau jongkok kakinya satu selonjoran Iya, ya. kayak gitu. Ditahan Bang. Ditahan. Kalau nggak didobrak bahaya itu. Kalau BAB berarti kayak ini, kayak beli es krim. Idi. Kan gue Kayak bilang. Monas. Gue juga gak nafsu makan anjir. Oke, Rat. Oke. Wah. Nah, nih apa lagi nih? Nah, yang namanya masa sekolah pasti ada namanya kisah tawuran ya. Betul. Nah, di zaman lu tuh atau diri lu pernah ngalamin nggak sih tawuran? Kalau SMK jarang, SMP SMP yang sering ya. SMP di dari dulu regensi. Regensi sini dong. Iya, dekat kecamatan Priok. Tuh tawuran gimana itu? Itu tawuran tadinya bukan rencana sih, tadinya cuma pengen nongkrong doang di Panpap. Itu ada anak SMP 3 Pakem. Oh, itu sekolah gua loh. Kayaknya pernah kita nih ya. Yakin? Ribut nih. Yakin nggak? Yakin dong. Itu ya ada lah kayak malakin gitu ya, mentang-mentang beda sekolah kan, beda seragam dan namanya dulu SMP ya selengean ya kan, bocah-bocahnya ya nggak ada sopan santunnya lah. Itu dia sama malakin, gue disuruh Makin berapa duit? ya pokoknya dikasih berapa aja Terima tuh. terima, ngambil dia ngambil berapa aja sadaya kita dia ngambil, dia kita nggak ngasih, dia malak dia ada masalah di sini, nggak maksud lo apa? Sih. Udah ayo kita ribut satu orang ribut, akhirnya besoknya berkelanjutan, gak seneng lah temen gua di sekolah, awalnya cuma berlima itu nongkrong, Iya. orang rembet kan, rame, itu jadi tahu kan. Nah nih, lo tawuran lu tuh ibaratnya mendadak ya? Jadi kayak Dadakan lah. awalnya dadakan tapi terus lama-lama merembet akhirnya mempersiapkan lah kalau jatuhnya kan. Nah kalau di zaman gue SMP jujur ya, itu janjian dulu cuy, ada jadwalnya. Iya biasanya kayak callingan dia Iya. temukan. Kalau Woi sekolah. janjian di sini yuk. Tawuran janjian, lu kekal kayak mau orang pacaran. Iya itu zaman gue juga kayak gitu. Lu jadwalin Kamis, kalau nggak Kamis Rabu, kalau nggak Rabu ya Sabtu. Lagi Sabtu kan dulu gue belum libur, Iya. belum ngerasain namanya libur. Udah pasti janjian. Woi janjian di lampu merah ya, iya. Lu di pojokan, gue di pojokan, iya siap. Itu tawuran apa mau ngemis? Enggak serius Lampu gua merah. lampu merah bener. Udah tuh, ntar lu pasang strategi ya kan. Gue lu pasang batu, lu lempar batu ya, gue di depan. Cuman lu nampaknya ngeliat dia aja sampai kena gua, nih namanya orang lempar kan nggak lihat dia. Makanya kalau zaman gua lucu, tawuran janjian, ada jadwalnya. Itu di mana lokasinya tuh? Masih ingat nggak lu? Masih Mana tuh? di lampu merah Srengseng Jakarta Barat. Aduh, gue sebut lagi maaf ya. Tapi emang kejadian di situ seringnya. Emang kebanyakan biasanya yang lebih parah tuh di daerah Jakarta ya. Iya. Kalau di daerah Jakarta tuh bahkan yang masih alumni itu ada yang sampai mohon maaf bisa cacat dan sebagainya. Iya, dan alumni pun kadang bisa bilang pertunya lah. Yang Jadi fair tuh. di saat ulang tahun sekolah tersebut mau SMP atau SMK atau SMA pasti datang jaronya siapa Bahkan kumpulin. ya bahkan pas lagi saat tawuran lagi yang sesepuh atau alumni suka ikut ngebantuin. Nah itu gua ngalamin. Pernah ya kayak gitu. Sama. Pertanyaan lagi nih dari mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Nah ini kan ini tahun-tahun muda nih ya kan, beda sama tahun-tahun gua nih. Gua tahun 2011 gitu kan, cuman 2011 gue bilang sama tahun yang sekarang jauh beda banget cuy. Karena apa ya, di saat tahun yang dulu bener-bener ngeriung, ngumpul bener-bener, nongkrong bener-bener gitu kan. Kalau zamannya lu mungkin sekedar nongkrong ngebahas langsung main handphone. Kalau gua lebih enak tahun gua lah daripada tahun-tahun ini. Dan gua lebih sedihnya di saat pandemi seperti ini, nggak menutup kemungkinan tuh guru nggak anak sekodang lah ya, mungkin guru juga kangen buat ngajar-ngajar gitu Ya, kan. Pasti. Satu, kedua, kalau namanya anak sekolah, kantong orang tua ada yang terbatas, betul? Nah, kayak di kuota, paketan, terus masalah juga gadget, handphone, Pasti. kadang suka nggak support, ya kan? Nah,
Ya kita sih berdoa lah, semoga ini pandemi ini cepat selesai. Jadi guru-guru murid dan orang tua pun bisa perekonomian pun berjalan lagi Ya, gitu. jangankan hanya apa para murid atau guru bang, karena kalau kita lihat tuh kita ini pandemi hampir 2 tahun, ya enggak, mau perusahaan swasta bahkan BUMN aja pun kena juga ya kan, ada yang goyang juga, jadi ya mudah-mudahan kita berdoa bareng lah, semoga Amin, ya pandemi Allah. ini Amin amin amin. segera berhenti, kelar hidup, terus Indonesia ini perekonomiannya makin meningkat, naik lagi, mudah-mudahan, karena anak zaman sekarang ini online terus ya kan. Nah mereka kadang ada yang online ada yang enggak, mungkin ada yang bandel ataukah perekonomian orang tuanya yang nggak bisa mampu beli kota atau gadget dan sebagainya, tapi dengannya bentar normal mereka bisa masuk lagi, bisa kenal lagi, karena apa ya, gue ngerasain kayak adik gue lah, jadi adik gue tuh sampai ini ada yang nggak kenal sama temennya karena kan online. Betul. Iya enggak, ada yang baru masuk sekolah, lu kenal nggak sama temen lu? Gue nggak kenal mas, ya kan. Nah itulah makanya kayak sedihnya. Kalau dulu kan kita ada namanya ospek ya, ospek 3 hari, kenalan, woi nama lu siapa? Betul. Ada yang jadinya apa? Cinlok. Betul. Ya kak? Nah, Ah. ini pertanyaan gue nih. Lu pernah nggak sih namanya di sekolah cinlok satu kelas? Ada. Waduh, bodoh banget itu sumpah. Jadian bodoh itu kalau buat gue mah. Tapi gue kan nggak nyampe jadian. Ngapain jadian? Gue jadian. Lu jadian? Gue jadian. Aduh, bodoh. Terus Jik, lalu nih tanya nih, Jik gue penasaran sama Jik ini yang kalau muda. Kalau di kelas gue kan cewek cuma 2. Nah satu itu ini satu nol. Nah yang tertarik itu gue sama yang fotografer sama gue lah. Iya. Kan gue juga muslim, gue juga ya, dia juga manis lah gitu. Manis terus baik orangnya, nggak mandang lu siapa, lu punya apa. Tapi di sisi lain di situ bukan gue doang yang suka, yang lain juga suka. Wow. Itu Jadi kan itu kembang kelas ya bisa ya, disebut. masalah ibarat kata bidadari kelas lah. Widih, bidadari. Tak bersayap. Sini dulu. Oke. Nah, makanya kalau buat gue pribadi, kalau pacaran satu kelas tuh malu cuy. Tapi gue ngerasain bang. Jadi gini, dulu zaman ospek 3 hari ya. Ospek, terus di kelas tuh udah selesai ospek. Nah emang dari ospek nih gue suka nih sama nih cewek. Satu kelas ternyata. Tapi ya. nggak digantungin kan? Nggak kayak dia lah pokoknya. Jadi kalau tapi gua nggak digantungin. nggak, tapi memang benar. Kenapa kalau misal pacaran? Jadi pacaran lagi nih kita temanya. Jadi gini pas Kan gua cinta waktu zaman sekolah jadi ya, kangen-kangenan. nah ini nih hal lucu banget bagi gue. Kenapa? Hal lucu terus juga sebenarnya yang bikin merusak hubungan tuh kalau pacaran satu kelas. Kenapa? Saat kita pacaran, dia intinya gue suka, terus gue jadian lah intinya. Nah, ada cowok nih, cuma pada kayak cuma ngobrol tuh rasanya gondok gitu loh, kayak ini masih cemburu kan, masih cinta monyet lah, masih cinta monyet. Monyetnya jago gue juga dong. Jadi, oh lu mah gorila bukan monyet. Gue bisa. Ngeledek. Jadi itu ngerasain banget, kayak gue sering berantem, lu ngapain deket-deket cewek gue. Jadi ya itu Jadi salah paham. jadi salah paham. Terus kedua juga ternyata kita tahu nih teman kita ada yang suka, wah di situ tuh cekcok gitu. Apalagi sampai ya bisa dibilang bolos lah gitu, ketahuan nilai jeleknya ya kan. Kalau bolos gue alhamdulillah sih nggak pernah sih. Nah nih lu Jik, gue mau nanya sama tonton muda ya. Lu waktu zaman SMP atau SMA atau SMK ya, dalam sebulan lu bisa bolos berapa kali? Jujur. Jujur. Nih Pak, nih Iya. muridnya ya, kita tanya sekarang, jujur nih. Nah, gue sih alhamdulillah kalau sama sekolah ya pernah Gak pernah bolos? Di kelas 1, 2, 3? Enggak? dari SD SMP sih. Enggak? Oh Pak, Men, keren. Nah lo, Yok? karena gue tipikal dari dulu adalah orang yang apa ya, bisa dikatakan nurut banget lah. Menurut? Gue nggak pernah bandel, Iya. bolos juga enggak. Jadi bagi gue kalau misalnya bolos ngeri, gue takutnya apa, orang tua gue dia tipikal yang tegas, seorang ayah. Jadi gue ngeriin pas lagi di rapot doang, makanya gue masuk aja. Kenapa gue sering masuk? Alasannya satu, karena ada pujaan hati gue di sekolah. Kalau gue bandel Jelek. iya. Jadi gue dulu sekolah itu
pacar tuh penyemangat gua. Jadi makanya prestasi terus juga absen tuh bagus terus. Oke, nah nih satu lagi buat cinta yang digantung. Pernahkah bolos, Dalik? Jujur nih aja, jujur. Ya, Dalam sebulan bisa berapa kali madol? Madol bukan bolos ya, bahasanya madol ya, bener nggak? Bahasa trennya lah. Ah, kalau dari gua sendiri sih, alhamdulillah, gua orangnya manut sama guru. asik. Tugas pun kadang kerjain, kalau Ada? susah gua nggak kerjain. Ini bukan manut. Jujur. Bukan manut tuh. Tapi jujur, tapi jujur. Tapi kalau sekolah nggak pernah bolos. Oh, Rajin. kalau tanya bolos nih. Alhamdulillah. Berarti absen mulu nih. Absen terus. Podcastnya sampai di sini. Nah, terima kasih banyak nih buat Jiki. Soalnya tadi pagi kita janjiannya, tapi bocahnya so sibuk, Cuman alusnya ada problem. Jaga jam 12, ntar jam 3, ternyata setengah 6. Nah, Oke, untuk semuanya mungkin ada yang diomongin lagi. ini buat gue pribadi lah ya. Mau di SMA swasta atau negeri, SMK negeri atau swasta, apalagi nih khususnya SMK PGRI. PGRI Ya terkenal. kan? Ini lu jangan pada malu yang di Jakarta. Aduh, sekolah gue PGRI lagi. Jujur, di Jakarta pada minder ya PGRI. Ya kan? Jujur, gua alumni PGRI 29 jurusan akuntansi. Itu dianggap. Gua dianggap walaupun bolos mulu sampai kayak dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Itu nggak di blacklist. Enggak, tadinya mau di blacklist cuy, sampai nggak ikut UN gua. Bagus lah. Nih buat adik-adikku, asik. Jangan pernah malu sekolah di PGRI. Nggak apa-apa, terusin. Jalan nggak ada yang tahu nanti kalian kerja di mana, mau jadi apa. Buktinya nih SMK PGRI 29 jadi podcast. Oke? Jangan pernah malu. Terusin, mau badung-badung tapi ada batasan. Bener nggak men? Wow, pasti itu. Oke, podcast mungkin cukup sampai sekian. Thank you banget buat Jiki, Jalu, Alif, buat teman-teman semua yang udah nonton. Oh ya, gue mau nginfoin. Jadi podcast kita ini nanti setiap malam Jumat. Apa tuh? Nah, ada yang spesial. Setiap malam Jumat ini podcast kita akan membawakan tentang mistis atau misteri. Horor. Tentang horor. Jadi apa aja sih yang bakal ditampilin? Nah, penasaran kan lu pada? Jangan lupa. Oke, buat kalian tetap pantengin Instagramnya podcast kehidupan tiga pemuda. Jangan lupa di like, follow, and share. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.